Baik, kita mulai dari pengertian gangguan psikologis beserta contohnya. Pengertian gangguan psikologis adalah gangguan kejiwaan atau perilaku yang terjadi pada manusia. Biasanya terkait dengan gangguan afektif, perilaku, kognitif, dan perseptual. Ini juga merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Ketidaknormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan, yaitu gangguan saraf atau neurosis dan gangguan jiwa atau psikosis. Dan ada juga contoh gangguan psikologis. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety. Gangguan kecemasan adalah suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistik, juga irasional, dan secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Yang kedua, gangguan kepribadian merupakan pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku. Dan yang ketiga, gangguan perilaku seksual, gangguan identitas gender, parafilia, dan disfungsi seksual. Macam-macamnya tadi yang dari gangguan kecemasan atau anxiety, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder, gangguan panik atau panic disorder, fobia, gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disorder. Kemudian macam-macam yang kedua dari gangguan kepribadian, orang yang dianggap aneh atau eksentrik, itu adalah salah satu macam-macamnya. Kelompok ini mencakup kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Orang dengan perilaku yang terlalu dramatis, emosional, atau eratik atau tidak menentu. Kemudian mencakup gangguan antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Orang yang seringkali tampak cemas atau ketakutan, dan mencakup gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Kemudian macam-macam yang terakhir dari gangguan perilaku seksual, gangguan identitas gender. Terjadi konflik antara autonomi gender dengan identitas gendernya. Parafilia menunjukkan keterangsangan seksual yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa. Kemudian disfungsi seksual, gangguan yang meliputi masalah dalam minat, rangsangan, atau respon seksual yang dapat terjadi selama kehidupan seseorang. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri gangguan psikologis. Nah, apa saja sih ciri-ciri gangguan psikologis itu? Gangguan psikologis atau gangguan mental secara umum ciri-cirinya adalah yang pertama yaitu waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat atau mendengarkan atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga, suasana hati yang berubah-ubah dalam periode waktu yang lama. Yang keempat, perasaan sedih yang berlangsung lama hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang kelima, perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keenam, gangguan makan, misalnya merasa takut, berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan, atau makan dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya, perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan gelisah saat tidur. Yang kedelapan,
marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Yang kesembilan, perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam keadaan telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala secara fisik. Misalnya seperti sakit kepala, sakit punggung, sakit mah, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab gangguan psikologi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan psikologi. Yang pertama yaitu faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan gangguan psikologi pada diri seseorang. Yang pertama yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi misalnya akibat bakteri Streptococcus. Yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau nafza seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, dan yang terakhir yaitu kekurangan nutrisi. Dan adapun faktor eksternal yang menyebabkan gangguan psikologi pada seseorang yaitu yang pertama, peristiwa traumatik yang terjadi pada seseorang seperti kekerasan atau pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecilnya. Ini sama seperti kurangnya perhatiannya. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan kita. Dan yang terakhir yaitu perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, dan kesepian. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah cara mengatasi gangguan psikologis. Untuk mengatasi gangguan psikologi, maka menurut para ahli dilakukan dengan cara mendiagnosis atau mengobservasi individu tersebut. Karena pada dasarnya beda penyakit atau gangguan psikologis pada diri seseorang, maka beda pula cara penyembuhannya. Sebagai contoh, pada kasus pertama, pada penyakit anxiety atau gangguan kecemasan, maka penyembuhannya adalah dengan memberikan obat antidepresan untuk mengurangi kecemasannya, atau memberikan pendekatan kepada individu tersebut agar lebih efektif dalam menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Selanjutnya pada kasus kedua, yaitu pada penyakit gangguan kepribadian, maka penyembuhannya adalah dengan cara pemberian obat antipsikotik untuk mengurangi masalah kecemasan atau kemarahan. Juga terapi kognitif behavioral, yaitu mendorong tingkah laku yang lebih adaptif untuk mengembangkan keterampilan sosial yang lebih efektif dan untuk menggantikan cara berpikir yang salah dengan alternatif rasional. Selanjutnya, pada kasus ketiga, yaitu pada gangguan perilaku seksual atau parafilia, maka cara penyembuhannya adalah dengan melakukan konseling atau terapi perilaku kognitif untuk membantu orang tersebut mengubah perilaku mereka menjadi normal. Fokus terapi kognitif adalah membantu pasien dengan penyakit parafilia untuk mengenali dan menyadari bahwa perilaku mereka salah. Terapi perilaku kognitif juga dapat mengajak pelaku pedofilia atau parafilia untuk mengembangkan empati bagi korbannya dan teknik-teknik untuk mengendalikan keinginan seksual. Dengan terapi ini, penderita parafilia diharapkan dapat mengatasi situasi yang meningkatkan resiko terjadinya perilaku seksual dan mencari cara untuk merespon situasi tersebut dengan baik. Penderita parafilia juga diharapkan mampu menjalin hubungan yang normal dengan orang lain.
Mohon maaf bila ada kekurangan karena sejatinya kita masih pembelajar yang haus akan ilmu pengetahuan, dan mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sungai Citarum airnya bersih, rumah gubuk dari kayu cendana. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sekian, wassalam.